Nah, ini kurang lebih definisi tangent dan seperti ini. Sorry, ini oke, oke. Ya, tapi yang udah sama ya, kurang lebih kita sampai sini. Jadi tangent line ini mungkin kemarin saya belum berikan gitu, atau saya belum tuliskan gitu ya, definisinya untuk tangent dan normal line. Nah, kurang lebih definisinya seperti ini gitu ya. Nah, kurang lebih definisinya seperti ini. Tangent is a line that touches the curve ya, at some point. Artinya kalau kita punya seperti ini, this blue line is a tangent to this curve, to this y equals x squared ya. And if I have a curve like this, let's say this is x cubed minus x, y equals x cubed minus x, then again this blue line is a tangent to the curve at nah ya lengkapnya gitu ya. Lengkapnya adalah this line, ya anggaplah garis biru ini. Ya, this line is a tangent to the curve. Curve-nya apa, kemudian at point apa gitu ya. Nah, itu lengkapnya seperti itu. Kecuali kalau tidak ambigu gitu ya, ya cukup this line is a tangent to the curve y equals x squared misalnya. Nah, kalau di kurva seperti yang ya biasanya sih kalau kurva x kuadrat gitu ya, tidak terlalu ambigu karena ya cuma ada 3 kemungkinan gitu ya, suatu garis itu kedudukannya terhadap kurva kuadrat cuma ada 3 kemungkinan dia. Bisa jadi dia ya tangent seperti yang kita bahas hari ini. Bisa jadi dia memotong. So there are only 3 possibilities if we. Ini kita sudah pernah bahas ya di bab coordinate geometry. So if we have a quadratic curve, there are only 3 possibilities for the for a line ya. Ya berdasarkan posisinya berdasarkan kurva tersebut. It can be a tangent, which means it touches the curve ya. Or it can be something like this. It can the curve, or it can be like this green line over here. Yeah, it doesn't touch and it is not a tangent. Yeah, it doesn't touch and it doesn't intersect the curve. So there are only 3 possibilities. For higher degree curve or higher power ya, untuk kurva dari yang pangkatnya lebih tinggi, so power of 2, power of 2 is quadratic ya. For power of 3, 4, 5 and so on. One line can be, so I'll just give an example. Ya, contohnya ini langsung ya. Contohnya di sini, if I have y equals x cubed minus x like this is point P, this blue line is a tangent to the curve at point P gitu ya. Nah, di sini bisa jadi ambigu gitu ya, karena di sini dia menyinggung, soalnya masih manual, sedangkan di titik lain, misal titik R ini dia memotong gitu ya. Ya artinya garis singgung ya bisa jadi motong juga gitu ya di titik lain. Makanya saya di sini definisikan seperti ini, bahwa garis singgung ini adalah a tangent is a line that touches the curve at some point gitu ya. Artinya kalau dia menyinggung di titik tertentu, maka dia adalah garis singgung gitu ya. Dan lebih lengkapnya dia menyinggung, dia adalah garis singgung di titik tersebut gitu ya. Ya, makanya di sini saya tuliskan lengkap gitu ya, karena ada maksudnya gitu ya dituliskan seperti itu. Artinya this line, this blue line is a tangent at point B, but not a tangent at R gitu kan. Kurang lebih seperti itu.
Ya, dan ya ini nggak ada hubungannya ya, cuma kalau kalian penasaran gitu ya, untuk kurva lain bisa jadi dia menyinggung di 2 titik sekaligus gitu ya. Misal kalau kurvanya seperti ini, kemudian buat garis seperti ini misalnya. Ya, nggak baca minggu nggak ya? Ya, nggak baca minggu meskipun sebenarnya agak memotong. Ya, ini jadi suatu garis bisa jadi menjadi garis singgung di 2 titik gitu ya, di 2 titik. Nah, makanya apa ya, itu nggak ada bang, cuma itu sebuah kemungkinan. Dan sekarang kita fokusnya bukan ke sini gitu ya, bukan ke apa bentuk-bentuknya seperti apa. Kita fokus ke bagaimana kita mencari persamaannya. Oke, sorry, ini masih intens ya. Ya, kembali tadi. Yeah, that is the tangent or tangent line. While a normal line is a line that is perpendicular to the curve, ya, at some point. Ya, lagi-lagi terhadap poin tertentu. Maka contoh di sini on the first image or on the first picture, this red line is the normal at point P, gitu ya. This red line, okay, is a normal to the curve y equals x squared at point P. Kenapa? Karena dia tegak lurus dengan kurva tersebut, gitu ya. Gimana kita tahu tegak lurus? Ya, gampangnya adalah kita bisa lihat bahwa dia tegak lurus dengan garis singgung. Karena dia tegak lurus dengan garis singgung, maka dia juga tegak lurus dengan kurvanya, gitu kan? Nah, contoh di gambar, kalau di gambar kedua ini, then the normal to this point B, to this curve at point B is this red line. Yeah, so this red line is a normal to the curve equals x cubed minus x at point B. Seperti itu ya. Ya, bagaimana kalau misal saya buat titik di sini? Ya tadi kan garis singgungnya memotong di R misalnya. Nah, terus saya buat garis yang tegak lurus di sini, tegak lurus dengan kurvanya di sini, gitu ya. Apakah dia juga normal? Yes, this is also normal. This is normal to this curve y equals x cubed minus x at ya. Nah, maka di sini terkadang dia menyinggung di garis apa, atau dia adalah garis normal dia menyinggungnya di titik mana, atau dia menjadi garis normal di titik mana, itu kadang penting untuk disebutkan gitu ya, meskipun tidak selalu. Ya, ini adalah jadi titik R ini kalian bisa lihat di sini adalah dia adalah garis normal juga gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah pengertiannya kurang lebih ya. Ya, artinya pengertiannya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lihat di buku mungkin bahasanya agak berbeda, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Ya, so oke, kita terakhir sudah sampai sini ya. Sudah sempat bahas sedikit. Yeah, so to find, so our aim is to find the equation of the normal or the tangent, yeah, the tangent or the normal. So we'll start with tangent. So if we have, let's say I have this curve with equation y equals x squared plus 2x minus 3, and I want to find, let's say, the equation of the tangent, yeah, the tangent to this curve at this point, yeah. Okay, so how can we find such equation? Okay, remember that finding equation of a lines, yeah, if you want to find the equation, there are two possible
two possible condition gitu ya. So we can find the equation of a line when the first possibility is that 2 points are given gitu ya. So if we are given 2 points, so let's say something like this, we are given 1 point over here A and 1 point over here B with the coordinates x1, the coordinates of A is x1 and B x2, y2. Yeah, so if we have 2 points on the line, then we can find the equation of this line by using this equation gitu ya. Untuk mencari persamaan garis tersebut, kita bisa gunakan persamaan ini, nanti disederhanakan jadilah persamaan garis AB gitu ya. Seperti itu. Nah, the other possibility is if we are given 1 point, if we are only given 1 point, but we also know the gradient. Yeah? So only 1 point, but we are also given, or we also know the gradient. Yeah, in which case we can find the equation by using y minus y1 equals m times x minus x1 ya. Nah, kalau kita tahu titiknya dan gradiennya, maka kita bisa gunakan y min y1 sama dengan m dari x min m dikali x min x1 gitu ya. Nah, maka apa? Maka remember that now we have the tool which is called derivative, or differentiation. We have the tool, or we have the concept that which we just learned, which is differentiation, and that the derivative of a function is the same as the gradient function, Artinya apa? Artinya kalau kita mau mencari garis singgung, if we want to find the equation of the tangent line, let's say, the tangent at some point, meaning if we can find the point, let's say P, we have 1 point, we have 1 point, and we can also find the gradient by using derivative, right? So that's where where the derivative comes in play in finding tangent, the equation of tangent. Nah, jadi untuk mencari garis singgung tadi kita cari titiknya. Kalau kita sudah dapat titiknya, kita bisa juga cari gradien dengan turunan. Nah, dari situ kita bisa gunakan rumus ini, kita sederhanakan. Nah, itulah garis singgungnya gitu ya. Nah, kembali ke contoh tadi. Ini saya coret ya. Sebentar ya. Ada yang perlu saya urus dulu sedikit. Oke, lanjut. Kan ada kan kalau kita misal mau ngirim barang, ada datanya, data pengirimannya. Kalau kita misal belanja kan ada datanya. Untuk kalau dari shoppingnya tahu ada sih, tapi kita paling copy paste. Ada yang Okay. So let's say we want to find
the equation of the tangent at this point, yeah, this point is the intersection, yeah, intersection with x-axis. And we want to find the tangent at this point, yeah. So to find it, we need two things. First, the point itself, and the second is the gradient. After we find these two, jadi kalau sebelumnya cari gradient, masih ingat ya? Kita punya poinnya, kita punya turunannya, kita tinggal masukkan. Nah, kalau tangent ini kelanjutannya gitu ya. Kita punya poinnya, kita punya turunannya, masukkan dapat gradient. So we have, do we have the point? Not yet. So let's find the point. In this case, the point is intersection with x-axis, yeah. Meaning we can find by using, yeah, this is an x-intercept or intersection with x-axis gitu ya. Sorry, not y, x-intercept. Which means we can find it by substituting y equals 0. And yeah, we will get x squared minus 2x, sorry, plus 2x minus 3 equals 0. And if we factorize, we will get x plus 3 times x minus 1. So x equals negative 3 or x equals 1, yeah. And looking at the graph, this point is obviously have positive x coordinate, yeah. Looking at the graph, this point obviously have positive coordinate, so we'll take this one. Okay. Okay. Next, let's find the gradient. So to find the gradient, remember we need to find the derivative, yeah. So let's find the derivative first. dy dx. This is equal to, ya. Saya silakan sambil di dalam hati dikerjakan juga. So x squared plus 2x minus 3. The derivative will be 2x plus 2, ya. 2x plus 2. Nah, dan hati-hati tidak minus 3 ya. Bukan 2x tambah 2 kurang 3. Karena 3 ini diturunkan jadi 0. Sudah, sampai sini saja gitu ya. Sampai 2x tambah 2 saja. Okay, so the derivative will be 2x plus 2. And then we will use this x because this is the point that we want to find. So, I mean, this is the point where the tangent touches the curve. So we'll use this point, which is x equals 1. Yeah. So the gradient will be 2 times x, so 2 times 1 plus 2. So the gradient is 4, and the step is to use this equation, ya. Ya, and dan berbeda dari sebelumnya ya. Ya, jadi sebenarnya secara umum kalau kita mau mencari gradien di satu titik, kita pakai turunannya dan kita masukkan titiknya gitu ya. Baik x-nya maupun y-nya. Nah, tapi untuk sekarang karena kita masih di turunan yang dasar gitu ya, turunan fungsi aljabar saja. Pasti selalu kita masukkan x-nya gitu ya. Kenapa? Karena turunannya pasti selalu x, paham nggak? Jadi karena fungsinya pasti bentuknya y sama dengan x pangkat sekian gitu ya. Karena bentuknya selalu y sama dengan x pangkat sekian dan seterusnya, maka turunannya juga pasti dalam bentuk x gitu kan. Mencari gradiennya cukup kita cari x-nya gitu ya. Nah, itu kalau cari gradien. Nah, tapi di sini pertanyaannya bukanlah mencari gradien, tapi kita mencari tangent gitu ya. Oke, sorry, pertanyaannya belum saya tulis ya. Pertanyaan adalah equation of the tangent gitu ya. Nah, ini ya, saya tulis di sini ya, y sama dengan tanda tanya. Nah.
Nah, equation of tangent. Artinya apa? Artinya setelah kita dapat titiknya x-nya, setelah kita dapat turunannya, kita akan masukkan ke sini, di mana kita bukan cuma perlu x-nya, tapi juga y-nya. Nah, maka kalau ditanya tangent, equation, gitu ya, equation, maka otomatis cari saja langsung x dan y-nya, gitu ya. So we get x equals 1, and we will x equals -3 or x equals 1, and we will use this one, right? So we will need to find y when x equals 1. How to do that? Yeah, in this case it's easy ya, because y equals 0. So the point will be karena tadi kita masukkan y sama dengan 0, kita dapat x-nya, berarti y-nya 0 gitu ya. Nah, tapi kalau kita cuma tahu x-nya, maka kita masukkan dulu ke sini ke persamaannya, nanti dapat y-nya, barulah kita bisa lanjut mencari garis singgung gitu ya. Itu kurang lebih. Nah, berarti ya ini langsung y-nya sama dengan 0, berarti so the point will be, the coordinates of the point will be 1, 0. So the tangent will be y minus 0. Oke, saya tulis ulang. Oke, so the tangent, the equation of the tangent will be y minus y1 equals m times x minus x1. So x1, y1 is 1, y minus 0 equals m times x minus 1. And m equals 4 ya. M-nya adalah 4 di sini. Nah, tinggal masukkan. So you will get y equals 4x minus 4. So that is the equation of this line ya, this line. Or the equation of the tangent. Yeah, so that's one example. Any question from this example? Mister. Yes. Sir, berarti kalau kita mau cari tangent itu cukup ngikutin 3 step ini udah dapat kan ya, Sir? Iya, betul. Oke, thank you, Sir. Sama-sama. Ya, sama-sama. Dan ya, seperti kemarin ya. Oke, ada pertanyaan lain sebentar ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, jadi seperti kemarin ya. Betul, kalau kita ikuti 3 step ini, kita bisa dapat gitu ya. Nah, tapi tidak selalu dari soalnya kita langsung bisa melakukan 3 step ini gitu ya. Ya, artinya apa? Artinya seperti kemarin ya. Kalau ingat gradien ini saya berikan ya. Oke, gradien waktu di kelas ya, jadi nggak banyak. Finding gradients from using differentiation gitu ya. Itu sebenarnya cuma 2 step gitu kan. Yaitu pertama kita cari titiknya. Kita cari gradiennya. Kemudian step kedua adalah kita masukkan titiknya, gitu ya. Jadi kalau kita punya y sama dengan x kuadrat, langkahnya cuma 2. Pertama cari gradiennya, artinya cari turunannya, gitu ya. Itu 2x. Kemudian kita masukkan titik, maka gradiennya berapa, kalau x-nya 2, x gradiennya berapa, dan seterusnya, gitu ya. Nah, tapi tidak selalu kita bisa lakukan ini dengan 2 step. Kenapa? Karena bisa jadi titiknya misalnya belum diketahui. Ini sudah saya kasih contoh ya waktu di kelas. Jadi misal mirip-mirip kayak gini ya. Jadi gradiennya ini bukan titiknya ini bukan berupa diberikan seperti ini, tapi diberikan berupa misal bahwa titiknya adalah ada di sumbu x gitu ya. Sehingga, nah dari situ kalian cari dulu titiknya, barulah dari situ bisa cari gradiennya. Nah sama seperti ini juga saya berikan 3 step. Ya, oke. Ini bukan. Oke, sorry. Berarti nggak selalu 3 step ya. Berarti sebenarnya juga cuma 2 step. Tapi step pertamanya adalah cari gradiennya. Step kedua adalah masukkan ke tangentnya gitu ya.
Nah, jadi mungkin daripada kalian pikirkan ada berapa step gitu ya, lebih fokus ke apa yang diperlukan gitu ya, apa saja yang diperlukan untuk mencari tangent. Nah, apa saja yang diperlukan? Yang diperlukan adalah karena tangent itu adalah garis lurus, ya kita perlu tadi one point sama gradient gitu. Nah, tinggal kita cari poinnya gimana, cari gradiennya gimana. Nah, masalah berapa stepnya tergantung yang diketahuinya apa ya. Ya, tapi betul secara garis besar kita bisa bagi menjadi 3 step gitu ya, 3 step besar gitu ya, ataupun step kecil, yaitu pertama cari poinnya, yang kedua cari gradiennya, yang ketiga adalah masukkan ke persamaan ya. Kita bisa bagi menjadi 3 step tersebut. Meskipun tergantung soalnya bisa jadi salah satu stepnya menjadi sangat panjang gitu ya. Oke, ada yang nanya, Mister, maaf, berarti yang iya sama dengan 0 itu udah given. Oke, udah given di soal ini. Karena ini, oke, bukan given juga ya, bukan given juga, artinya ya bisa dianggap given ya, tapi di soal ini diberikannya yang givennya adalah bahwa ya saya berikan secara gambar gitu ya. Nah, secara gambar ini kita bisa melihat bahwa titik yang dimaksud adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, yang given itu ya, yang given itu di soal ini. Nah, maka tapi karena kita tahu titik potong sumbu X itu 0, ya kita bisa simpulkan ya sama dengan 0, dan dari situ cari X-nya. Seperti itu kurang lebih. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, ada yang nanya lagi seperti oke, thank you ya, sama-sama. Oke, saya lanjut berarti. Let's go through one more example and then we'll go through some or I think one example for finding the equation of tangent normal ya. Oke, normal tadi sudah ini ya, sudah ada penjelasannya, mungkin nanti saya tuliskan juga. Okay, next example, let's say tadi pakai gambar, sekarang saya coba pakai kalimat ya. So, a curve y equals x squared minus 5x plus 9, let's say. And a line let's say the line has equation y equals equals x plus 4 curve and a line intersect at point point let's say P and Q ya. Gini aja nggak apa. So curve and a line intersect at 2 points P and Q. Find the equation of the tangent at each point misalnya. At each point. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih, misal bahasanya bisa jadi seperti ini gitu ya. Let's first look at the problem and try to comprehend the problem ya.
So a curve y squared minus 5x plus 9 and a line y equals x plus 4 intersect at point P and Q, ya. So we have a curve and a line which intersect at 2 points, ya. Let's say the points are P and Q. Ya, bagaimana saya tahu ini P ini Q? Ya, ini saya asal aja ya. Maksudnya di sini mungkin ya saya baru apa namanya? Di sini nggak disebutkan gitu ya. P yang mana, Q yang mana, jadi nggak apa kalaupun bertukar. Nah, mungkin biasanya kalau di soal di past paper gitu ya, kalaupun ada seperti ini, biasanya disebutkan misalnya ya misalnya P-nya itu ada di apa namanya? Ya misal salah satunya positif gitu ya, atau satunya negatif atau bagaimana. Ya, tapi itu nggak masalah ya. Sekarang kita mau cari dua-duanya, maka anggap saja ini P ini Q. And we want to find the equation of the tangent at each point. Nah, artinya apa? Di sini dia minta equation of the tangent at each point gitu ya. Jadi kita mencari equation of the tangent ya, seperti tadi ya. Nah, tapi at each point di sini berarti apa? Nah, di titik P kita cari equation-nya, di titik Q juga kita cari equation-nya. Artinya nanti kita mau cari gitu ya. Nah, seperti itu. Dua equation dari dua tangent gitu ya. Nah, maka kurang lebih penggambarannya seperti ini. Oke, maaf saya pakai ini deh. Biar cakep gambarnya. Nah, itu dan ini hapus dulu. Nah, gitu kurang lebih. So we want to find the equation of each of this blue line ya. Jadi kita mencari persamaan pertama dan persamaan kedua. Oke, now let's see. Ya, kita kembali ke tadi ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, the tangent, to find the equation of the tangent, we can divide it into 3 big step gitu ya. Ya, nggak selalu big, artinya 3 langkah umum, secara umum. Which is to find, the first one is to find the point. The next one is to find the gradient. And the last one is to use the point and the gradient to find the equation. So first, let's find the point. Yeah. So how to find the point? In this case, the points P and Q are the points where the curve and the line intersect gitu ya. Nah, bedakan yang tadi. Kalau yang tadi itu kita poin yang kita ambil adalah the intersection ya with the intersection of the curve with x-axis gitu ya. Kalau intersection with x-axis kita masukkan tinggal y sama dengan 0. Nah, di sini intersection with another line ya. Berarti yang kita masukkan bukan y sama dengan 0, melainkan apa? Melainkan kita substitusikan kedua persamaan. So you will get x squared minus 5x plus 9 equals x plus 4. Okay, so you will get x squared minus 5 and then minus x, yeah, so we'll get minus 6x, and then 9 minus 4, so plus 5 equals 0. And yeah, you get the equation, and we can factorize. To get this, and you will get that the first one is 5. Yes, 5 atau ya biarin ya. Atau biar ini biar urutannya
enak ini satu dulu lah ya. So the first one will be 1 and the second one will be 5. Okay, so let's compare with our drawing. Yeah, you can see that this is P and this is Q. So let's just say this is X of P and X of Q, yeah. Okay, and remember the whole point, yeah, when the coordinate of the point, so X and also Y, yeah. So let's find the Y. How to find the Y? Yeah, let's start with the point P. How to find the Y coordinate of point P? Yeah, we can use either one of the equation ya. Ya, karena titik P ini dilewati garis ini dan juga kurva ini, maka kalian silakan pilih satu. Untuk kita masukkan X-nya, nanti kita dapat dia. Nah, mau pilih yang mana? Bebas, tapi kelihatannya sih jelas lebih mudah ini ya. Ini tinggal tambah 4 soalnya. X-nya 1, tinggal tambah 4, you will get Y equals 5. And X equals 5, you will get Y, so Y of Q equals 9 ya. Apakah kalian akan dapat hasil yang sama kalau masukkan ke yang satu lagi? Ya, akan dapat hasil yang sama gitu ya. Ya, selama dia ada potongan gitu. Kalau dapatnya nggak sama gimana? Ya berarti ada yang salah kemungkinan atau mungkin dia bukan perpotongan gitu ya. Nah, intinya kita lanjutkan. So the first point P has coordinates 1,5 and the second one Q has coordinates 5,9. Ya. So that's the first step gitu ya. Yeah, the second step is to find the gradient. Yeah, and I'm going to remind you that the gradient can be found by using derivative ya, derivative of the curve. Nah, perhatikan di sini kita cari gradient apa sih? Kita cari gradient garis singgung gitu ya. Gradient garis singgung itu sama dengan gradient kurvanya. Gradient kurvanya. Nah, maka perhatikan di sini garis singgungnya terhadap kurva yang ini, berarti kita pakai ya pakai kurva ini gitu ya untuk mencari gradiennya. Nah, kenapa ini penting? Karena bisa jadi di soal tertentu ada lebih dari satu kurva gitu ya. Nah, kalian nanti bingung mana kurvanya ya, jangan bingung ya. Kalau kalian cari, kalau ada lebih dari satu kurva, gradien yang dipakai adalah yang kita cari garis singgungnya. Oke, so ya dalam hal ini obvious ya, yang mana kurvanya karena satunya kurva, satu lagi garis lurus gitu. Nanti kalau ada dua kurva misalnya di satu soal, maka dibaca baik-baik mana yang tangennya itu ke kurva yang. Okay, so the derivative will be dy dx ya, turunannya the derivative will be x squared will become 2x. 5x is just 5 ya, 2x minus 5 is the derivative. And so yeah, and remember we have 2 points, so we also have 2 gradients. So the gradients at point P is 2x minus 5 where x equals 1 ya. So 2 times 1 minus 5 which is -3. Okay, how about the gradient of Q? How about the gradient at point Q? Yeah, so again, 2x minus 5, and we change or we substitute x with 5 in this case. So you will get 10 minus 5, which is 5. So the gradient at point Q is 5, yeah? The gradient at point P is -3, the gradient at point Q is. Okay, that's the second step. The next step is to find the equation. Yeah. So what is the equation? The equation will be y min 1 sama dengan mx min 1 ya. So for the first line, let's say L1 or LP ya, LP. The tangent which passes through
point. Yeah, so we will use point P and the gradient at point P, yeah. So y minus 5 equals -3 times x minus 1. Ya, tinggal sederhanakan y minus 5 equals -3x plus 3. So y equals -3x plus 8. Okay, how about the second gradient? How about this line? Then you just need to do the same. You plug in point Q, 5,9, and the gradient of Q, yeah, 5. So y minus 9 equals 5 times x minus 5. Yeah, and again, just like before, we just need to simplify, yeah. Yeah, so you will get y equals 5x minus 16. So that is the gradient, the equation ya, of each line. Nah, ini saya ini kan sekali lagi. Ya mungkin nanti kalau kalian sudah exercise lebih keras saya, tapi saya ingatkan dulu sekarang bahwa nanti kalau kalian punya seperti ini, jadi ada lebih dari satu titik, ada lebih dari satu gradien. Nah, kalian makanya kalau bisa dinamainya ya nyambung gitu ya. Maka dari saya ini titik P, titik Q, ini Q gitu ya. Ini juga lainnya LP, LQ. Nah, nyambung gitu ya. Artinya nanti kalian nggak bingung. Ini Y min Y1, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y-nya yang mana, X-nya yang mana, M-nya yang mana gitu kan. Ya. Artinya kalau kalian punya gradien, kalian punya titik punya gradien, ya gradiennya disambungin dengan titik tersebut, ya. Mencari persamaannya. Nanti kalian dapat persamaan yang benar. Nah seperti itu dan sudah lewat ya 5 menit. Saya kasih gambaran garis besar aja untuk tangent gitu ya. Ya let's say misalkan di sini ini adalah A gitu ya. A-nya find the equation of tangent at each point. Misalkan kita sambungkan kita sambung gitu ya soalnya dengan B gitu yaitu find the equation of normal. Nah, maka di sini langkah besarnya untuk mencari normal itu sama dengan langkah besar untuk mencari tangent. Bedanya adalah di gradiennya. Nah, tadi apa normal itu? Normal itu adalah saya sini aja ya supaya cepat, supaya tidak nulis lagi. Normal itu atau normal line itu adalah garis yang tegak lurus dengan kurvanya, gitu ya. Jadi kita punya titik P di sini, dia kurvanya seperti ini. Nah, yang merah ini dia menembus ya, menusuk lurus gitu ya. Di titik P tersebut. Nah, itu yang disebut normal, garis normal di titik P. Nah, begitu pula di sini kita punya titik P, titik Q, garis normalnya yang mana? Nah, ini titik P di sini, maka garis normalnya saya mungkin pakai warna merah lagi lah ya. Nah, maka garis normal di titik P ini adalah garis ini, kurang lebih. Ini belum tegak lurus ya. Kurang lebih garis ini. Ya, kurang lebih garis ini. Oke, agak sulit ya. Oke, yang Q deh ya. Yang Q kayaknya lebih gampang. Q di sini, maka yang itu adalah ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang jelas dia yang tegak lurus. Oke, saya pakai ini dulu deh sekali ya. Saya coba dulu pakai garis ini sekali. Mudah-mudahan bisa. Ya, gitu ya, kurang lebih. Garisnya yang disebut garis normal itu seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga saat kita mencari kan kita perlu poin, kita perlu gradien, baru kita masukkan ke equation gitu ya.
Nah, langkahnya sama persis karena dia sama-sama garis lurus ya. Bedanya hanya di gradiennya. Ya, ini saya 1 titik aja ya. Jadi to find the equation of the normal, the steps are the same. So first we find the point. In this case, the points are the same ya, P and Q. Ya, di sini kita langsung dapatkan karena tadi sudah dicari. So P is 1,5 and Q is 5,9. The next step is to find the gradient, and this is where tangent and normals differs ya. Because ya tangent garis singgung itu gradiennya sama dengan gradien kurva, jadi kita tinggal turunkan. Nanti masukkan angkanya gitu ya. Nah, kalau gradien dari garis normal itu dia tegak lurus, maka setelah kita dapat, so the step will be first to find. Oke, ini sebenarnya udah dapat ya, tapi anggap kita belum dapat. The steps to find the gradient is first we find the derivative. So 2x minus 5. And let's say for point P, the gradient at point P is 2x minus 5. Where tadi ya, saya ikutan aja yang atas dulu ya untuk point P. Kemudian kita dapat negatif 3. But we are not finished here ya, because we need to find the gradient of the tangent, the normal at P gitu ya. Maka di sini apa? Ingat kalau garis tegak lurus itu perkaliannya -1 gitu ya. M1 kali M2 -1, sehingga garis gradiennya berapa di sini? 1/3. Kalau kita kalikan -1 gitu ya. Nah, begitu pula yang Q gitu ya. Begitu pula yang Q. Nah, tadi saya nggak lanjutkan. Nah, kemudian di sini sama juga gitu ya, equation-nya digunakan Y-1 sama dengan MX min X1. Bedanya apa? Bedanya ya tadi, gradien yang kita pakai adalah gradien normal gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan, nah di sini L, atau saya pakai ini aja ya, normal at P gitu ya. Normal at P is Y minus Y1 equals M times X minus X1. But the gradient here is the gradient of the normal gitu ya. Nah, maka kita masukkan Y min Y1 berarti Y min 5 sama dengan M normal gitu ya kali X min X1. Nah, gradiennya adalah 1/3. Nah, dari situ kita dapat nanti. Ya, dan seterusnya ya, kita bisa kalikan 3Y min 15 sama dengan X min 1, berarti 3Y sama dengan 15. Maaf, X min 14 plus 14. Seperti ini, atau mungkin Y sama dengan 1/3X tambah 14/3 gitu ya. Nah, bisa seperti itu, atau cukup, iya, itu normal at P, kemudian normal at Q-nya juga cari gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, ya bedanya itu lah di sini. Kalau kita cari garis singgung, bedanya gradiennya adalah gradien kurvanya. Karena garis singgung itu sama gradiennya dengan gradien kurva. Kalau garis normal, maka setelah kita dapat gradien kurva, kita cari yang tegak lurusnya gitu ya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini untuk hari ini. Ini apakah ada pertanyaan di chat? Gradien normal kenapa 1/3? Oke, gradien normal kenapa 1/3? Remember that the gradient of perpendicular lines
the product of the gradient is equal to -1 gitu ya. M1 kali M2 sama dengan -1. Ini adalah gradien dari garis yang tegak lurus. Nah, sedangkan garis normal ini, tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa garis normalnya adalah garis yang tegak lurus dengan kurvanya. Otomatis dia juga tegak lurus dengan tangent gitu kan. Makanya tadi gradien tangent ini -3, gradien normalnya jadi jadi sepertiga. Gitu ya. Ya, jadi kalau perpukal M2 sama dengan -1, atau bisa juga kita tuliskan M1 sama dengan negatif 1/M2 gitu ya, sama aja. Oke, clear? Any other? Ya, tadi yang nanya siapa tadi? Oke, thank you. Oke, udah clear ya. So clear. So any other question before we close? Okay, no. So yeah, hopefully you get the point, yeah, the point, the steps or the ways to find equation, yeah, equation of tangent and equation of normal. And yeah, let's continue with meeting. And let's close today's meeting with Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar. Ya. Oke. Ya. Oke, so yeah, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.